Permintaan atas aset berisiko. Aset, yaitu sesuatu yang memberikan aliran dana atau jasa bagi pemiliknya. Contohnya rumah, bangunan apartemen, rekening tabungan, atau saham perusahaan merupakan aset. Aliran uang atau layanan dapat secara eksplisit atau implisit. Aset beresiko dan tanpa resiko. Aset beresiko adalah aset yang memberikan aliran dana atas jasa yang tidak pasti bagi pemiliknya. Dengan kata lain, aliran dana tidak diketahui secara pasti sebelumnya. Sedangkan aset tanpa resiko merupakan aset yang memberikan aliran dana atas jasa secara pasti. Pengembalian aset, yaitu merupakan aliran dana total yang dihasilkannya, termasuk keuntungan atau kerugian modal sebagai bagian kecil dari harganya. Ketika orang menginvestasikan tabungan mereka pada saham, obligasi, tanah, atau aset lainnya, mereka biasanya berharap mendapatkan pengembalian yang melebihi tingkat inflasi. Pengembalian yang diharapkan dan pengembalian aktual. Pengembalian yang diharapkan adalah pengembalian yang sebaiknya dihasilkan suatu aset secara rata-rata. Semakin tinggi pengembalian yang diharapkan pada suatu investasi, maka makin besar resikonya. Sedangkan pengembalian aktual suatu aset mungkin lebih tinggi ketimbang pengembalian yang diharapkannya, dan pada tahun lain mungkin lebih rendah. Ekonomi perilaku, yaitu asumsi yang lebih realistis dan rinci terkait dengan perilaku manusia. Yang pertama ada titik referensi, yaitu titik di mana seseorang membuat keputusan konsumsi yang dapat memberi dampak kuat pada keputusan tersebut. Titik referensi dapat muncul atas berbagai alasan, yaitu konsumsi kita atas suatu barang di masa lampau, pengalaman kita di pasar, ekspektasi kita mengenai bagaimana sebaiknya harga barang, dan bagaimana kita mengkonsumsi suatu barang. Yang kedua, efek kepemilikan, yaitu kecenderungan seseorang untuk memberikan nilai lebih pada suatu barang ketika dia memilikinya ketimbang tidak memilikinya. Tiga, penghindaran kerugian, yaitu kecenderungan seseorang untuk menghindari kerugian daripada memperoleh keuntungan. Yang keempat, framing, yaitu kecenderungan untuk bersandar pada konteks di mana suatu pilihan dijabarkan ketika membuat satu keputusan. Yang kelima, kewajaran. Orang-orang terkadang memilih sesuatu karena mereka berpikir memang layak atau wajar melakukannya, meskipun tidak ada manfaat finansial atau material lain. Contohnya memberi sumbangan atau memberi tip di restoran. Yang keenam yaitu aturan umum dan bias dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada anchoring, yaitu kecenderungan untuk bersandar pada bagian informasi awal ketika mengambil suatu keputusan. Yang kedua, hukum bilangan kecil, yaitu kecenderungan untuk melebih-lebihkan probabilitas suatu kejadian akan timbul ketika dihadapkan pada informasi yang relatif minim.